Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi riset operasional dengan pembahasan metode transportasi dengan menggunakan Vogel Approximation Method atau disingkat VAM. Apa itu model transportasi? Model transportasi merupakan model khusus dari suatu permasalahan linear programming yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengiriman komoditas dari suatu sumber, misalnya dari pabrik ke tujuannya, misalnya ke gudang atau ke cabang. Tujuan dari model transportasi ini adalah meminimalkan total biaya minimum dengan memenuhi batas pasokan dan kebutuhan yang ada. Jika kita lihat di gambar berikut ini, kita bisa lihat ada sumber A, B, dan C, yang mana sumber A, B, dan C ini akan memenuhi kebutuhan pada tempat tujuan, yaitu tujuan 1, 2, dan 3, di mana di tujuan 1, 2, 3 ini di masing-masing tujuan dia mendapatkan kebutuhan baik bisa dari sumber A, B, dan C sesuai nanti metode yang akan digunakan. Dalam model transportasi, alokasi yang dilakukan untuk mengisi sel-sel kosong atau yang dikenal dengan solusi awal dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode Northwest Corner atau NWC. Yang kedua ada least cost. Yang ketiga ada Vogel Approximation Method atau VAM. Yang keempat ada Russell Approximation Method atau RAM. Pada video ini kita akan membahas metode Vogel Approximation Method atau VAM. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, dan Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150 unit, permintaan dari Balikpapan sebanyak 70 unit, dan permintaan dari Makassar sebanyak 60 unit. Berikut biaya angkut dari gudang ke pelanggan dalam rupiah. Dari gudang Jakarta ke Surabaya 8 rupiah, ke Balikpapan 5 rupiah, ke Makassar 6 rupiah. Selanjutnya dari gudang Medan ke Surabaya 15 rupiah, ke Balikpapan 10 rupiah, dan ke Makassar 12 rupiah. Sedangkan dari Semarang ke pelanggan di Surabaya 3 rupiah, ke Balikpapan 9 rupiah, dan ke Makassar 10 rupiah. Penyelesaian model transportasi dengan menggunakan Vogel Approximation Method. Langkah pertama, kita menghitung opportunity cost untuk setiap baris atau kolom. Opportunity cost setiap baris dihitung dengan mengurangkan nilai cost terkecil pada baris itu dengan nilai cost terkecil satu tingkat lebih besar pada baris yang sama. Seperti baris Jakarta, cost terkecil adalah Balikpapan dengan nilai 5, dan yang terkecil kedua adalah Makassar dengan nilai 6. Maka 6 kurangi 5 sama dengan 1. Kemudian opportunity cost kolom diperoleh dengan cara yang serupa, seperti contohnya kolom Surabaya. Surabaya nilai terkecil adalah 3, kemudian terkecil di atasnya yang kedua adalah 8, maka 8 kurangi 3 sama dengan 5. Biaya-biaya ini adalah penalti karena tidak memilih kotak dengan biaya minimum. Selanjutnya, pilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar. Jika ada angka kembar, pilih salah satunya. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin barang dari kota supply ke demand ke dalam kotak dengan nilai cost terkecil pada baris atau kolom yang dipilih. Di sini didapatkan
penjumlahan terbesar atau opportunity cost ada pada suplai Semarang dengan nilai 6, dan nilai cost terkecil ada pada demand Surabaya dengan nilai 3, sehingga kotak yang dialokasikan terlebih dahulu adalah pada suplai Semarang ke demand Surabaya. Sesuaikan penawaran dan permintaan untuk menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan. Kemudian hilangkan semua baris atau kolom di mana penawaran atau permintaan telah dihabiskan. Dalam hal ini, suplai Semarang yang hanya 80 stoknya dihabiskan semua pada demand Surabaya, sehingga demand Balikpapan dan Makassar dihapus dari urutan pengalokasian. Selanjutnya, nilai opportunity cost yang terbesar kedua adalah 7 pada demand Surabaya dan cost terkecil pada suplai Jakarta. Maka alokasi diberikan ke sana. Jakarta punya pasokan 120, sedangkan Surabaya setelah dapat pasokan dari Semarang maka kurang 70, dan sisanya dialokasikan oleh suplai Jakarta semuanya, sehingga demand Surabaya telah terpenuhi pasokannya. Setelah demand Surabaya telah terpenuhi kebutuhannya, maka tidak diperlukan lagi suplai dari Medan ke Surabaya, sehingga kotak Medan Surabaya dihilangkan dari tahapan penghitungan ulang selanjutnya. Jika semua penawaran dan permintaan belum terpenuhi, maka kembali ke langkah awal dan hitung opportunity cost yang baru. Dalam hal ini, dilakukan penghitungan ulang selisih antara cost terkecil dengan cost terkecil kedua. Kemudian cari opportunity cost terbesar, dan didapatkan hasil opportunity cost terbesar adalah pada demand Makassar, yakni dengan hasil 6, dan cost terkecilnya adalah pada suplai di Jakarta dengan nilai cost 6. Maka Jakarta memberi pasokan sisanya, yakni suplai 120 yang telah dikurangi 70 untuk Surabaya, maka masih tersisa 50 yang kemudian dialokasikan untuk Makassar. Dalam hal ini suplai Jakarta telah habis, sehingga demand Balikpapan tidak kebagian pengalokasian dari Jakarta, sehingga kotak Jakarta Balikpapan dicoret dari penghitungan ulang opportunity cost yang baru. Tinggal yang tersisa adalah suplai Medan, maka dihitung ulang selisih cost terkecil dan cost terkecil kedua, maka diketahui opportunity cost yang terbesar hanya Medan. Selanjutnya dipilih cost yang terkecil pada suplai Medan tersebut dan jatuh pada Balikpapan. Balikpapan hanya butuh demand 70, sedangkan Medan punya pasokan suplai 80, maka 70 dialokasikan ke Balikpapan. Kebutuhan Balikpapan telah terpenuhi, begitu juga kebutuhan untuk Surabaya, dan yang tersisa adalah kebutuhan untuk Makassar. Dan dalam hal ini suplai Medan masih tersisa 10, dan 10 ini akan dialokasikan ke Makassar untuk menutupi kebutuhan Makassar yang kurang. Akhirnya semua suplai dapat terdistribusi secara merata ke semua demand, dan setelah itu kita menghitung total cost. Total cost dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian unit dan costnya, sehingga dihasilkan nilai 1920. Sekian pembahasan metode transportasi dengan menggunakan solusi Vogel Approximation Method atau VAM. Untuk melihat cara menggunakan metode lainnya seperti Northwest Corner atau NWC, kemudian least cost, dan Russell Approximation Method atau RAM, silakan cari video tersebut di Bahtera Share Channel. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.